Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan jadwalnya, yaitu pelajarannya pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Itu mata pelajaran yang akan Bapak bawakan pada semester ini untuk kelas kalian. Jadi harapan Bapak kalian bisa mengikutinya walaupun sekarang kita dalam kondisi pandemi, dalam artian pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh atau tidak bertemu secara langsung dan tatap muka langsung di sekolah. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir supaya pembelajaran bisa tatap muka langsung di lingkungan sekolah. Untuk pertemuan pada siang hari ini, Bapak akan menerangkan sedikit tentang cara perawatan pada sistem penerangan sepeda motor. Mungkin anak-anak pun bertanya, sistem penerangan itu yang seperti apa sih pada sepeda motor? Nah, dari kata penerangan berarti menerangi sesuatu. Nah, yang berfungsi menerangi sesuatu di sepeda motor itu tentunya adalah lampu-lampu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan pada siang hari ini. Nah, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mari kita simak sama-sama video persepsi berikut ini. Silakan disimak. Beroperasinya kendaraan di jalan raya tidak dapat dilepaskan dari sistem penerangan. Penerangan berfungsi terutama pada malam hari. Tetapi, pada waktu hujan atau udara berkabut, penerangan juga dibutuhkan. Sistem penerangan tidak lepas dari fungsi sistem kelistrikan pada sepeda motor. Karena sistem ini yang menyediakan arus listrik untuk keperluan pembakaran dan untuk menggerakkan pendukung sepeda motor. Jadi, sistem penerangan pada sepeda motor itu bukan hanya dibutuhkan ketika pada saat malam hari, tapi dijelaskan dalam video singkat tadi, yaitu pada saat kondisi jalan berkabut atau hujan, kita bisa menyalakan lampu kota pada sepeda motor. Bahkan sekarang motor-motor sekarang itu sudah tidak menggunakan saklar, malah sistem penerangan untuk lampu utama dan lampu belakang itu nyala terus ketika mesin sudah nyala. Dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang di kepolisian bahwa mewajibkan setiap kendaraan sepeda motor itu harus lampunya itu menyala setiap, bukan cuma pada saat malam hari tetapi pada siang hari. Nah, makanya itu perlu dilakukan perawatan berkala pada sistem penerangan supaya ketika kita berkendara kita akan merasa nyaman dan bebas dari pelanggaran lalu lintas. Kita lanjutkan. Keberadaan sistem kelistrikan dan penerangan ini sangat penting dalam kendaraan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan. Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas tentang sistem kelistrikan, cara pemeriksaan dan perawatan komponennya. Oke, itulah tadi video pengantar atau persepsi secara singkat yang menjelaskan bagaimana sistem penerangan itu sendiri dan kenapa kita harus melakukan perawatan berkala pada sistem penerangan. Tentunya sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus paham dulu
komponen-komponen apa yang ada pada sistem penerangan itu. Kita akan bahas satu persatu. Komponen-komponen sistem kelistrikan ini tentunya yang berhubungan dengan sistem penerangan. Sebenarnya komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor itu sangatlah banyak. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang berhubungan dengan sistem penerangan. Yang pertama yaitu baterai. Ini sudah umum, pastinya anak-anakku sudah tahu semua baterai itu seperti apa. Fungsinya apa? Sebagai sumber listrik untuk kebutuhan pengapian atau kelistrikan sepeda motor. Jadi baterai ini selain untuk menyuplai arus sehingga lampu motor bisa menyala, bahkan sistem penerangan lainnya juga dibutuhkan untuk sistem pengapian. Sistem pengapian ini apa? Sistem pengapian ini yang akan memercikkan bunga api pada busi sehingga bisa terjadi pembakaran di dalam mesin. Ini akan kita bahas terpisah untuk sistem pengapian. Kita fokus ke sistem penerangan aja dulu. Jadi baterai itu merupakan sumber utama yang berfungsi sebagai stabilizer atau penyeimbang ketika mesin dinyalakan. Bahkan beberapa motor sekarang yang sudah menggunakan teknologi canggih tidak bisa hidup sama sekali jika tanpa menggunakan baterai. Bahkan akinya drop sedikit pun itu tidak bisa akan digunakan kendaraan itu. Karena perkembangan teknologi sepeda motor rata-rata menggunakan suplai listrik yang mendukung teknologi-teknologi tersebut. Oke, kemudian kita lanjut. Komponen sistem kelistrikan yang kedua yaitu adalah sekring atau fuse. Sekring atau fuse. Ini umum, pasti juga anak-anakku sudah sering lihat. Apa sih fuse itu? Bentuknya seperti apa? Nah, ini ada gambarnya. Fungsinya sendiri seperti apa? Fungsinya sekring ini berguna untuk melindungi komponen dari kerusakan serius dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran. Nah, beberapa sekring dapat digunakan dalam tiap rangkaian atau sirkuit listrik. Nah, biasanya sekring ini hampir semua sepeda motor itu menggunakan fuse atau sekring, namun bentuknya yang biasanya berbeda-beda. Di sini dijelaskan bahwa fungsinya untuk melindungi komponen dari kerusakan serius. Jadi, setiap komponen pada sepeda motor itu ada batasan-batasan arus yang harus diterima atau input arusnya itu ada batasannya. Contoh misalkan di sepeda motor itu terpasang fuse 10 ampere. Jika terjadi kelebihan arus atau arus dari sumber arus itu lebih dari 10 ampere, maka fuse ini otomatis akan putus secara sendiri. Kenapa dia memutuskan diri ketika ada arus berlebihan? Supaya komponen-komponen yang lain, contoh seperti lampu dan lain sebagainya, itu tidak akan terbakar. Nah, ketika fuse ini tidak ada atau dihilangkan, jika terjadi arus berlebihan itu akan tetap melewati kabel-kabel hingga ke lampu. Nah, lampu ketika mendapatkan arus berlebihan tidak sesuai dengan standar spesifikasi itu akan langsung meledak. Ketika lampu meledak, bisa saja langsung terjadi terbakar karena lelehan dari plastik dan kabel itu sendiri. Itu fungsinya fuse. Nah, makanya ketika kita misalkan mengganti lampu, kita harus memperhatikan berbagai macam komponen. Kita harus memperhatikan standar spesifikasi setiap kendaraan. Nah, makanya itu perlu dilakukan perawatan pada setiap komponen sepeda motor, khususnya sistem kelistrikan. Nah, kemudian kita lanjut. Sekring itu sendiri atau fuse itu sendiri terbagi jadi dua. Yang pertama itu sekring kaca, yang kedua sekring keramik. Tapi yang umum digunakan di sepeda motor ini adalah sekring kaca. Bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya tabung seperti ini. Tapi yang umum sekarang adalah bentuk yang tancap seperti ini. Namun ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil.
tergantung spesifikasi motor itu sendiri. Kita lanjut ke bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu adalah soket-soket. Soket ini merupakan komponen penghubung. Jadi ada komponen penghubung. Ini fungsinya sebenarnya untuk mempermudah juga ketika melakukan pembongkaran sepeda motor. Karena jika kabelnya itu langsung satu rangkaian tanpa soket, itu akan setengah mati ketika dilakukan pembongkaran. Nah, soket-soket itu sendiri terbagi menjadi 3 model. Yang pertama adalah junction block atau relay block. Ini adalah konektor yang dikelompokkan bersama-sama untuk sirkuit listrikan. Ini relay ya. Ini relay. Biasanya digunakan kalau di sepeda motor yang umum adalah relay starter dan relay untuk klakson jika sudah dimodifikasi atau di lampu. Ini umum. Kemudian lanjut ke bagian soket yang kedua, yaitu adalah konektor. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan kelistrikan antara dua jaringan kabel dengan jaringan kabel ke komponen. Nah, biasanya disebutkan sebagai konektor jantan dan betina. Nah, ini bentuknya. Ada yang bulat, kemudian ada yang bentuknya gepeng. Namun yang umum digunakan di sepeda motor itu yang seperti ini. Bentuknya sudah ada plastiknya dan menggunakan knob untuk mengunci. Jadi fungsinya seperti ini. Nah, ini perawatannya seperti apa? Biasa sepeda motor ketika sudah lama digunakan, soket-soket ini akan pastinya terkena lumpur dan debu. Nah, ketika lumpur dan debu tinggal di dalam sini, itu akan mengurangi hantaran arus pada kuningan di dalam soket tersebut. Makanya harus dilakukan perawatan. Nanti kita akan praktekkan secara bersama-sama. Kemudian lanjut ke bagian ketiga dari soket itu sendiri, yaitu adalah baut massa. Baut massa atau ground ball. Biasanya ini kalian akan banyak temukan nempel di bodi-bodi sepeda motor. Ini fungsinya adalah pengendali negatif pada sepeda motor. Kemudian kita lanjut ke komponen yang keempat, yaitu adalah kunci kontak. Kunci kontak atau bahasa ininya adalah ignition switch. Fungsinya adalah sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan semua rangkaian, baik rangkaian pengapian dan kelistrikan lainnya pada sepeda motor. Jadi ketika kunci kontak on, arus dari baterai itu sudah standby semua pada setiap komponen. Tinggal diatur lagi oleh saklar-saklar sesuai komponen masing-masing. Contoh, ketika kunci kontak on, klakson bisa langsung nyala ketika ditekan saklar. Artinya sebelum saklar klakson itu ditekan, arus listrik itu sudah standby di saklar itu sendiri atau di klakson itu sendiri. Tinggal mencari pengendalinya melalui saklar klakson. Kemudian kita lanjut yang kelima, adalah kabel. Ini komponen utama untuk sistem kelistrikan. Jaringan kabel biasa disebut juga wiring harness. Adalah sekelompok kabel atau kawat dalam hal ini yang terisolasi ya. Kalau bahasa bengkel kadang mekanik itu mengatakan kabel body. Nah, fungsi jaringan kabel ini adalah untuk menghubungkan dan melindungi komponen-komponen sirkuit. Semuanya disatukan dalam satu unit untuk mempermudah hubungan antar komponen kelistrikan kendaraan. Biasanya spesifikasi kendaraan itu sudah menentukan warna ini khusus lampu dan lain sebagainya, itu sudah ada ininya. Tapi kita harus membaca buku manual masing-masing sepeda motor karena setiap kendaraan itu tentunya berbeda. Nah, ada 3 macam kawat dan kabel yang dapat digunakan pada kendaraan. Yang pertama adalah kawat tegangan rendah. Jadi ada kabel yang menggunakan isi dalamnya itu kawat yang bertegangan rendah. Kemudian yang kedua kawat tegangan tinggi.
Dan yang ketiga adalah kabel-kabel yang diisolasi. Nah, kawat tegangan rendah ini adalah yang bisa mengantarkan arus dengan tegangan rendah. Kemudian yang tegangan tinggi ini contoh di kabel starter, biasanya umumnya bentuknya lebih besar dibanding yang kawat tegangan rendah. Kemudian kabel-kabel yang diisolasi ini adalah sebagai pengantar, biasanya bentuknya lebih kecil. Contoh yang ada di saklar itu adalah kabel-kabel yang diisolasi. Oke, kemudian kita lanjut. Saklar merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik pada rangkaian listrik tertutup. Jadi selain kunci kontak tadi yang menjadi saklar utama, nanti ada lagi saklar-saklar yang lainnya. Contoh yang saya sebutkan tadi, saklar klakson, kemudian ada saklar lampu rating. Selain itu ada saklar lampu depan jika motor itu masih menggunakan lampu depan dan lain sebagainya. Ada juga yang untuk motor-motor sport itu menggunakan lampu dim, itu menggunakan saklar juga untuk pengendalinya. Kita lanjut. Kemudian yang ketujuh adalah lampu. Lampu merupakan kelengkapan kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Ini lampu umum lah, kalian udah paham sama seperti apa. Nah, terus lampu ini dibagi menjadi berbagai macam komponen, yaitu ada lampu besar. Ini lampu utama, biasanya posisinya di depan ya, lampu kepala. Nah, kemudian ada lampu pilot, tapi ini udah jarang untuk motor-motor sekarang. Nah, kemudian lampu belakang atau tail lamp. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, lampu depan ini jelas fungsinya untuk memberikan penerangan kepada pengendara supaya dapat melihat jalan ketika pada saat malam hari. Namun sesuai dengan Bapak yang jelaskan tadi, bahwa aturan lalu lintas sekarang mewajibkan kendaraan roda 2 untuk menyalakan lampu pada saat siang hari. Fungsinya apa? Supaya kendaraan yang lebih besar atau mobil itu bisa melihat kita walaupun masih jauh dengan adanya cahaya lampu dari depan. Kemudian lampu pilot ini sudah jarang digunakan, gitu langsung. Lampu ekor atau lampu belakang, fungsinya adalah untuk memberikan tanda bagi kendaraan yang ada di belakang kita bahwasanya ada kendaraan di depannya. Jadi pengendara di belakang kita bisa mengetahui bahwa ada pengendara lainnya yang ada di depan, sehingga bisa menghindari kecelakaan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah lampu sein atau lampu tanda belok. Fungsinya adalah tentunya untuk memberikan isyarat ketika kita mau berpindah jalur atau mau belok ke kanan ataupun mau belok ke kiri. Memberikan tanda kepada pengendara bahwa kita akan melakukan pindah jalur atau mau belok kanan atau mau belok kiri, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, kemudian yang terakhir adalah klakson. Fungsinya adalah untuk memberikan isyarat dengan bunyi atau suara yang ditimbulkannya. Ini untuk memberikan isyarat ya, ketika misalkan tiba-tiba kita naik berkendara sepeda motor, ada orang yang nyebrang dan lain sebagainya, kita bisa menyalakan klakson untuk memberikan tanda bahwa kita sedang berjalan di sebuah jalan. Jadi itu tadi beberapa komponen yang ada pada sistem kelistrikan. Tentunya dari berbagai macam komponen ini ada perawatan-perawatan yang harus dilakukan supaya kendaraan itu bisa nyaman dikendarai. Dan bisa kita simpulkan, ketika ada komponen dari sistem penerangan ini bermasalah, jelas kita tidak akan merasa nyaman berkendara. Makanya itu penting untuk dilakukan perawatan. Bapak ambil contoh ketika misalkan lampu depan kalian tidak menyala, kemudian kalian harus berkendara pada saat malam hari, itu kalian tidak akan bisa melihat jalan.
dan akan mengganggu pengendara lainnya, karena pengendara lainnya tidak akan melihat bahwa kita sedang berkendara di jalan raya. Jadi itu pentingnya sebuah perawatan. Nah, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan. Untuk pemeriksaan ini sendiri kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi pemeriksaan komponen sistem penerangan, yaitu ada pemeriksaan lampu depan, pemeriksaan lampu otak, pemeriksaan lampu sein, pemeriksaan lampu belakang, dan pemeriksaan saklar. Nah, setelah semua ini selesai, Bapak akan panggil kalian ke sekolah dan dijadwal sesuai sesi, dan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mendapatkan nilai terkait dengan keterampilan. Jadi seperti itu. Untuk pertemuan siang hari ini saya cukupkan. Jika ada ingin bertanya terkait dengan materi Bapak yang Bapak bawakan hari ini, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, kemudian serta nama lengkap Bapak akan jawab sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Saya cukupkan. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar dengan maksimal di lingkungan sekolah dan bertatap muka secara langsung. Tetap jaga kesehatan, keluar seperlunya. Jika terpaksa harus keluar, tetap ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.